di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi, menyebarkan provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka, menyebarkan hasutan untuk membakar toko-toko muslim, untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka. Jadi jari pun sekarang ya menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekalipun nggak akan mereka anggap sebagai kritik, dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara mereka. Nah ini sudah menjadi kesadaran bagi banyak negara ini. Singapura menerapkan namanya POFMA, Inggris menerapkan namanya OSA, Rusia, Turki punya itu. Cina yang udah tertib aja menerbitkan 3 aturan. Bagaimana adab dan tata krama bermedia sosial. Bagaimana dengan di Indonesia, Bang? Kita sedang menuju ke sana. Tapi mau nggak mau harus hati-hati. Karena kadang-kadang begitu kita mau bicara dengan kata-kata tertib, udah Ferry dan kawan-kawan langsung merasa itu pembungkaman. Baik. Padahal negara demokratis sekalipun sekarang punya aturan itu. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo kita renungkan bersama-sama. Negara memikirkan itu juga, pemerintah juga memikirkan itu. Tapi harus dengan sangat hati-hati. Karena tiba-tiba orang dengan mudah nanti memelintir, dengan mudah membelokkan ini sebagai upaya pembungkaman. Baik. Padahal di jalan lalu lintas aja, di depan Metro TV ini, kalau nggak ada aturan, itu chaos. Artinya memang kita Pasti harus perangi bersama begitu ya, Jadi Bang Hasan. Disinformasi, fitnah dan kebencian ini harus kita bedakan klasternya dengan kritik. Karena buktinya yang kritik sampai sekarang hidupnya baik-baik aja. Sebagai penasihat khusus bidang komunikasi, sebetulnya nasihatnya sudah disampaikan belum ke Presiden? Loh, kita setiap rapat itu berunding tentang banyak hal, termasuk memberikan masukan-masukan. Jadi kalau misalnya masukan, saran, fakta, data, saya rasa di meja Presiden sudah sangat penuh. Ini fakta yang harus. Tapi saya tuh sebenarnya senang mendengarkan kalau misalnya dari tadi udah Ferry menyatakan membela kelompok-kelompok kritis. Dan harus dibuktikan juga bahwa kelompok kritis sampai sekarang aman kok berbicara. Tadi kasih contoh soal Andre Yunus. Mungkin ada aparatur negara yang kemudian tidak melakukan tindakan yang proper, langsung dihukum. Tapi terbuka, langsung dihukum, bahkan atasannya paling puncak juga harus berhenti. Diusut. Dan nggak main-main. Jadi menurut saya nggak nyampe seminggu loh. Ditemukan orangnya, diusut segera, atasannya paling tinggi, mau dia tahu atau nggak tahu, apakah dia terlibat atau nggak terlibat, harus bertanggung jawab juga. Dan ini menurut saya bentuk tanggung jawab dari negara, dari pemerintah, untuk tetap menjaga ruang demokrasi. Gitu loh. Jadi maksud saya kita harus tetap pisahkan. Sebagai kelompok kritis, ada banyak sekali kelompok kritis. Akademisi, pengamat, LSM, menurut saya kita harus jujur nih timbangannya. Hidup mereka, ada yang dihalang-halangin di jalan nggak? Ada yang dihalang-halangin pergi ke tempat kerja nggak? Atau masih baik-baik aja nggak? Baik. Masih bisa berbicara nggak? Tapi kalau yang tadi itu, baik, ya, yang banyak itu disinformasi, fitnah dan kebencian, harusnya teman-teman yang kritis tapi saya juga bisa dengan tegas itu, memisahkan diri dari sana. Silakan respon. Jangan menggabung-gabungkan diri dengan itu. Respon singkat Bang Ferry. Kelebihan Hasan ini satu, walaupun dia agak sadis ngomongnya, dia terlihat juga soft begitu ya. Tapi itu tidak simpatik di ruang tertentu. Misalnya ketika Hasan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Andre Yunus itu dihukum, berapa besar hukumnya untuk kekejaman seberat itu. Ada seorang anak muda pintar, jujur begitu ya, dirusak wajahnya, matanya hampir dicabut. Dan bagaimana perasaan ibunya? Harusnya kekejian semacam itu tidak boleh berlangsung dan negara harus menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tapi perlu dicatat, kalau yang ngomong orang istana yang lain ya, itu terasa kejam sekali itu. Makanya istana juga harus memilih orang-orang untuk menyampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.